Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Berkaitan dengan pembahasan KUA PPAS ya untuk tahun 2022. Jadi kemarin coba menulis saja, yang penting saya bisa menyampaikan malam ini. Advokasi pentingnya spam, terus kemudian yang pertama kalau saya ingin lebih bagaimana mengkampanyekan air bersih dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Kita harus betul mengedukasi masyarakat oleh kampanye ini. Jadi air adalah bagian dari kehidupan dan tidak akan ada kehidupan tanpa air. Jadi kalau di Sunda itu ada istilah leungit cai, leungit nyawa. Nah, orang Cibodas mungkin tahu nih, orang Bandung ya. Jadi hilang air maka akan hilang nyawa gitu. Nah, begitu pentingnya air bagi kehidupan kita. Lanjut. Penyusunan perencanaan secara partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan, ini dari mulai tingkat paling bawah. Bagaimana kita melibatkan kehadiran para stakeholder yang ada. Kalau di desa itu sebetulnya tidak hanya para elit saja, tapi termasuk bagaimana kita menghadirkan para kasepuhan. Karena lebih banyak kasepuhan ini mereka dengan masih kental dengan kearifan lokal. Jadi kalau di desa saya itu ya, karena memang masyarakatnya juga masih patuh pada adat dan budaya, maka ada istilah gunung kayuan, lamping awian, lebak sawahan, legok balongan, dan datar imahan. Inilah konsep tata ruang yang bagaimana masyarakat diajak untuk bagaimana kita melestarikan hutan dengan kayu. Lamping awian, bagaimana di lereng-lereng itu ditanami bambu-bambuan, aren dan lain-lain. Harapannya itu menjadi sebuah catchment area, menjadi penangkap air. Gitu kan? Nah, setelah air muncul maka air dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Ya, lebak sawahan, dan kemudian setelah pangan juga kita butuh biji, maka itu ada legok balongan, dan yang terakhir adalah datar imahan. Terus kemudian melibatkan kaum perempuan guna mencapai kesetaraan gender. Dan sudah jelas lah, karena perempuan memang sangat kaum rentan terhadap bagaimana air tersedia, maka perempuan sangat berhubungan secara langsung di sana. Terus kemudian merumuskan bersama dokumen perencanaan pembangunan secara terbuka guna menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Kita mengenal musyawarah rencana pembangunan itu sebetulnya dari dulu. Namun saya sering melihat pada prakteknya musyawarah ini masih dalam bersifat seremonial belaka gitu. Tidak masuk pada bagaimana pentingnya menyusun perencanaan dari bawah, mengevaluasi, terus kemudian menangkap aspirasi. Misalkan kalau di musyawarah di tengah masyarakat itu kadang-kadang juga mereka enggan untuk bicara, maka harus ada metode-metode yang bagaimana perumusan perencanaan ini bisa menangkap hal-hal yang penting. Saya berkali-kali, masih ada dokumen dulu saya zaman kepala desa, beberapa kali musrenbang kita menemukan ada skor tertinggi dari kebutuhan masyarakat itu adalah kebutuhan air bersih, dan ini menjadi satu yang prioritas. Dan alhamdulillah Desa Kirasari kita sekarang sudah masuk pada pembangunan IPAL untuk bagaimana air kotornya gitu. Kalau periode saya dulu bagaimana menyelesaikan air bersih dan sudah 100%. Jadi kalau ngomongin SDGs, air bersihnya sudah terselesaikan, tinggal air kotornya baru 50%. Lanjut Pak. Ya. Kenali potensi dan masalah sosial. Nah, ini pengelolaan air bersih ya, spam yang baik dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, ini dulu. Ini perlu ya. Karena kadang-kadang penyertaan atau bukan penyertaan, maksudnya pembangunan spam di desa ini juga sebetulnya ada feedback gitu. Ada beberapa desa di Bogor atau di tempat-tempat lain yang pernah saya coba berkunjung,
itu juga mereka memiliki PADS yang sangat luar biasa dari pengolahan spam yang baik. Terus kemudian ketersediaan air bersih untuk masyarakat dapat meningkatkan derajat kesehatan. Betul sekali, dulu kami pernah mengalami masalah ada satu kampung yang terkena penyakit diare yang disebabkan dari, ternyata setelah coba dilakukan penelitian saat itu oleh puskesmas ya, oleh bidang sanitasi masyarakat, ternyata di sana mengkonsumsi air yang itu adalah ternyata airnya dari sawah. Ini kan akhirnya menjadikan masalah. Terus kemudian air kotor dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia. Banyak beberapa penelitian yang kita temukan ini sangat sekali berpengaruh. Seiring dengan pertumbuhan dan populasi penduduk, maka ketersediaan air semakin terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang terus bersentuhan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Ini. Jadi kalau ngomongin air bersih tidak hanya persoalan bagaimana membangun infrastrukturnya saja, tapi seperti konsep tata ruang berbasis adat, tradisi dan budaya atau kesepuhan tadi, bahwa memang harus ada konsep yang tata ruang yang betul-betul bisa jaminan untuk masa depan. Seperti kita ketahui bahwa persediaan air ini kan semakin hari akan semakin terus berkurang dengan populasi penduduk yang bertambah. Maka di sini perlu ada beberapa terobosan untuk bagaimana mata air itu bisa terus aman gitu dari berbagai persoalan, misalkan kerusakan hutan dan lain-lain. Nah, ini kan juga sangat berpengaruh. Lanjut, Pak. Kunci dari keberhasilan pembangunan SPAM berkelanjutan pertama adalah tentu political will dari para pemimpin di semua tingkatan, baik desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Kenapa saya menuliskan ini di depan? Karena tadi bicara persoalan SDGs yang itu menjadi tren bersama, tapi ini masih lemah gitu dalam hal implementasi. Gitu. Lucu juga, seperti mohon maaf ini dari Ibu dari Kemendes ya. Tadi sudah bagus itu SDGs yang sudah mengarah pada persoalan air bersih. Tapi lagi-lagi hari ini kita akan dengan pandemi ini, akhirnya ada refocusing di tingkat desa juga, dan itu dialokasikan untuk BLTDD gitu. Beda jauh dengan kami di APBD kabupaten kami juga sama gitu, ada refocusing sehingga akhirnya ini menjadi satu hambatan. Nah, padahal dalam kondisi kesulitan, tidak sedikit beberapa wilayah masyarakat mereka harus urunan gitu. Harus urunan itu mereka mengumpulkan uang, terus kemudian mereka dengan sekemampuan mereka untuk bagaimana mendapatkan air. Saya ada beberapa contoh kasus di Kabupaten Bogor yang mereka harus membeli pipa misalkan karena untuk kebutuhan air bersih, dan itu mereka harus mengumpulkan uang dari partisipasi swadaya masyarakat gitu. Nah ini kan karena anggaran kita itu terbatas. Ini sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika juga didukung oleh anggaran daripada pemerintah. Terus kemudian keberpihakan legislatif dalam memberikan dukungan anggaran, membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Nah, ini juga sangat penting dalam keberlanjutan SPAM. Tidak sedikit seperti yang saya sampaikan di awal bahwa jangan sampai menjadi MCK gitu, memenuhi cipta karya gitu, tanpa keberlanjutan. Sementara di tempat lain juga banyak yang membutuhkan gitu. Karena itu perlu memang penyadaran masyarakat melalui advokasi dan pemberian edukasi lah secara terus menerus gitu, agar ini tidak hanya dibangun saja tapi bagaimana perawatannya, berlanjutannya. Seperti tadi disampaikan, saya melihat ada meterisasi dan lain-lain, itu sangat benar sekali, saya sepakat sekali gitu, dan peraturan desa salah satunya bisa menaungi itu.
Keterlibatan masyarakat dalam semua tahapan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, terlebih dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan hasil daripada pembangunan. Itu jelas ya. Karena memang kadang-kadang juga saya melihat APBD, misalkan seperti SPAM ini ada, di kami itu ada penunjukan langsung yang nilainya 190 jutaan lah gitu. Ini sangat jauh hasilnya dengan program yang itu digawangi oleh Pamsimas gitu. Maka ini alangkah bagusnya juga ada semacam intervensi dari Kemendes misalkan untuk bagaimana program-program di tingkat desa juga ketika pembangunan SPAM ini mungkin bisa menggunakan sistem atau polanya Pamsimas. Terus kemudian keterlibatan perguruan tinggi atau akademisi dalam melakukan penelitian dan edukasi serta pemanfaatan teknologi guna keberhasilan program. Nah, seperti yang dilakukan oleh P4M UNAS, sekali lagi saya terima kasih dan itu berjalan dengan baik gitu. Kang Nurodin, bisa dipersingkat lagi? Ya. Maaf. Iya, oke. Lanjut. Nah, ini sedikit data-data ya. Oke. Ini ada data sambungan rumah yang kemarin saya coba dapatkan dari dinas. Sambungan rumah ini jumlahnya 26.801. Lanjut. Lanjut, Pak. Data sambungan rumah SR yang mendapatkan akses air bersih dari Perumda ini ada 171. Lanjut. Nah ini, jadi di Kabupaten Bogor dari target ya tahun 2020 itu 1.614.339 dari PDAM itu untuk SR itu 171.908 dan PUPR 25.703. Jadi terlayani untuk jaringan perpipaan itu baru 197.611. Jadi ini artinya baru terlayani 12,24%. Ini kan sangat terlihat gitu. Jauh mana, mudah-mudahan komitmen ke depan lebih baik lagi. Lanjut. Ya, ini program Pamsimas tahun 2021 ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Ini totalnya ada 38 desa dari APBN itu ada 27, Pamsimas yang dari APBD 7 desa, hibah inisiatif desanya ada 2 desa, hibah khusus perdesaan ini cuma 2 desa, ini penanganan bencana, jadi jumlah total 38. Adapun pengguna SAB yang bersumber dari APBD masih dalam proses lelang, belum pada pelaksanaan. Lanjut. Hatur nuhun. Nah ini kegiatan yang saya lakukan dulu zaman saya menjabat kepala desa. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kita akan coba diskusi dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi pemikiran bersama. Tidak lagi 12%, saya diundang oleh Pak Kades Iwan, nanti mudah-mudahan sudah 100% misalkan. Untuk kenaikannya. Baik, ya. Baik. Mangga, lanjut. Terima kasih Pak Nurodin.